Pesta, cerpen karya M.H. Ainun Najib. Apa aku bilang? Mana bisa kita masuk ke dalam situasi kayak gini? Kita pasti bengong. Berapa kali sudah kutekankan, kirim kado saja, kirim kado saja, tak usah datang. Untuk apa? Aku muak pada alasan-alasan etis semacam itu, dan kau ingatkan pula aku pada kejadian-kejadian masa lalu yang membuatku sok cengeng menghargai nostalgia. Basa-basi cinta, kemegahan, kisah pria dan wanita, akhir hubungan yang dewasa. Taiklah. Kirim kado saja, apa tak cukup sopan? Aku toh diam-diam bisa berupacara menghormatinya, berdoa untuk hari bahagianya. Kenapa harus datang ke pestanya? Kenapa wajib? Etika pergaulan atau kotak kaku dari suatu nilai? Pergeseran dari esensi ke bentuk? Apakah penghormatanku atas upacaranya cuma bisa diungkapkan lewat kehadiranku pada pestanya? Kenapa orang tidak merdeka memilih dari kegairahannya atas sesuatu yang justru lebih intens dan lebih berarti bagi hatinya? Dan kau pula merunduk-runduk di bawah bingkai kebudayaan macam itu. Bingkai yang kau terlalu baik hati padanya, kelak akan mencekik lehermu. Sekarang apa katamu? Kita sudah terlanjur berangkat dan sampai di sini. Apa katamu? Jangan tunduk, jawab dengan jantan. Ya, ya apa? Berjuis mereka. Sok barat. Ya, aku sudah bilang itu sama kau kan. Nah, lihat itu si Feni datang, senyum lebar dan menyambut kita. Ayo, ayo, silahkan masuk. Jangan bengong, ayo masuk. Sudah terlanjur. Mana partnernya? Mana? Ini pacarnya? Aku melengos. Tentu saja aku melengos. Ini gara-gara pola aku. Kalau kau tidak paksa-paksa aku untuk hadir dalam acara ini, aku tak akan melengos malam ini. Dan melengos itu kekalahan besar kan? Apalagi untuk laki-laki jantan macam kita. Duduklah. Ya. Kenapa kau ikut gagap? Aku sajalah yang gagap malam ini. Itu hakku. Di depan senyum cerah Feni dan gaun putih bahagianya. Biarlah aku ditampar-tampar masa silamku. Biarlah anak itu pakai cat-cat di mukanya, pakai eyeshadow, sanggul, gaun panjang yang menyapu lantai. Aku tak setuju dengan cat-cat di pipi dan di bibir. Hanya pintu dan kanvas yang patut dicat. Tapi biar, ayo, oleskan cat-cat setebal 1 cm. Kok kaku sekali? Oh, aku memang sopan kan? Nah, lihat aku mulai berhasil senyum agak jernih dan nyerocos lancar. Lihat, si masa laluku itu terpingkal-pingkal. Bukankah sikap-sikap semacam ini yang dulu membuatnya terserap olehku dan tertidur di pangkuanku pada suatu sore ketika ia lebih belajar di bilikku? Musik sudah terdengar. Kau tahu, itu sudah sejak tadi. Sejak kita berada di depan rumah tetangga sebelah. Rock, bising, menghantam-hantam telinga, mengobrak-abrik kesunyian perasaanku. Oh, Feni, kenapa hari keramatmu ini kau isi dengan kebisingan-kebisingan? Apa telingamu akhir-akhir ini menjadi peka? Kenapa kau tak duduk bersila saja semalam suntuk khusus untuk menelusuri dan omong-omong dengan sejarah pribadimu? Kenapa tidak bangun saja sebelum subuh
lantas sembahyang, lantas berdoa, lantas mengaji, lantas jalan-jalan suntuk keliling Jogja. Kenapa tak kau rayakan ulang tahunmu ini dengan berdekatan erat-erat dengan kesunyian jiwamu yang paling dalam? Mana kawan-kawan lain? Kau lihat Feni nyelonong dan duduk di sisiku. Kau bau juga parfumnya. Sejak kapan kau diangkat jadi boneka penghuni etalase toko Feni? Ada acara semua, Fen. Budi kok enggak seperti biasanya? Kok sekarang diam saja? Dan kau ini tukang mendongeng kalau kumpul-kumpul. Nah, jawabnya. Masuk udah gede-gede didongengin. Nah, begitu. Tetapi sebenarnya kau membeku juga seperti aku kan? Nanti sepulangnya dari tempat laknat ini, segeralah menunduk-nunduk dan memohon maaf kepada aku. Feni, ya, duduk di sini. Acara kita mulai. Feni beranjak. Kakaknya akan segera memulai acara. Dan kita akan segera masuk perangkap. Dua kambing kumal ini akan segera terkencing-kencing di tengah pesta kambing dari barat ini. Hei, kau sudah lihat sekeliling? Semua yang hadir pada kesibukan ini, pandang potongan mereka, pakaian mereka, sepatu mereka, sikap mereka, pandang seluruh kemegahan dan kenecisan mereka, dan pandang dirimu. Pandang aku juga, pandang sandal jepit kita, kaos kita, celana kumal kita, pandang juga kekakuan kita yang dulu. Apa kau tadi sudah mandi sebelum kesini? Aku hanya sempat cuci muka, aku malas nimba. Senyumlah untuk acara ini, seperti aku ini. Lihat, seperti aku ini. Saksikan dengan berdebar Feni memotong roti 20 tahun usianya. Tepuk tangan, terus tepuk tangan dan cerahkan mukamu seperti matahari. Dan ikut nyanyi. Happy birthday to you. Kau bisa kan? Sedikit-sedikit bisa. Syukur, paling tidak ikut la 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 la. Atau tetapi tak usah ikut pun pipi Feni. Biarlah pemuda-pemudi barat berkulit coklat itu saja yang memanfaatkan pipi terbuka ulang tahun anak itu. Engkau tak usah, aku juga tidak. Kita jabat tangannya saja, erat atau tidak terserah engkau. Panjang umur, Fen. Bahagia selalu, Fen. Makasih. Mari duduk dan minumlah dan makanlah sepuasmu. Habiskan rokoknya, hisap cepat-cepat. Kalau perlu masukkan sakumu. Biar aku tempuh cara lain. Ku hisap kretek, ku matikan ketika masih panjang. Kemudian ganti batang. Tapi jangan lupa, nanti kupulkan puntung-puntung panjang itu. Kau bawa plastik untuk menyimpannya, bukan? Apa? Acuh tak acuh aja dengan makhluk di sebelahmu itu. Apa urusan kita dengan mereka? Dari tadi toh kita diam-diaman saja dengan mereka. Ngomong apa? Ngobrol bab apa? Musik pop, Edi Silitonga, mode jeans terbaru, Kawasaki 250, Susi Quarto, atau mau kirim lagu lewat Geronimo Bisi? Nah, lampu meredup, musik mengeras. Inilah malapetaka yang kau tunggu-tunggu itu. Mau apa kau sekarang? Cepatlah bangkit, goyang tubuhmu, jogging, lupa diri, panaskan tubuh dan nikmati. Ayo, turunlah engkau. Kenapa? Orientasi mereka payah. Aku sudah bilang sama engkau,
Mereka ini anak-anak kontemporer, sedang kita ini tradisional dan konservatif. Bukan soal itu, Din. Tapi yang mereka lakukan ini kultur impor. Apa salahnya? Toh, ia bisa hidup. Dan bentuk semacam ini merupakan standar gengsi kemodernan mereka. Mau apa kita? Mereka tercerabut dari akarnya. Tercerabut atau tidak, tetapi arus ini tak bisa ditahan. Ia berpengaruh secara massal dan diidamkan secara massal pula oleh ratusan ribu anak muda kita. Mereka tidak punya kesadaran kultural. Memang mereka tak punya kesadaran lingkungan. Benar, mereka tak kenal unsur-unsur yang menjadi latar kebudayaan mereka sendiri. Mereka memang tak tahu tak kenal watak dan gaya masyarakat mereka sendiri. Artinya juga tak kenal diri mereka sendiri. Mereka malin kundang, laknat terhadap ibu yang melahirkannya. Kalau begitu sama dengan engkau. Kau penyair, kata Gunawan penyair itu malin kundang. Tetapi malin kundangnya lain dong. Lain bagaimana? Tetapi lihat itu, Feni menuju kemari. Mau apa dia? Kau tahu bagaimana keadaan perasaanku. Kau bisa lihat bagaimana aku gemetar. Didin, ayo. Nah, diulurkan tangannya. Feni mengajakku turun. Gempa sudah terjadi, tapi gempa itu malah tersenyum. Ayolah. Ayo bagaimana? Sedang melihat orang-orang berangkulan dalam irama dan keremangan itu saja perasaanku bagai dicoel-coel. Hatiku digurat-gurat dengan pisau. Jiwaku getir. Ayo dong, masa enggak mau? Enggak membahagiakan Feni dong kalau begitu. Oh, Feni, akan kubahagiakan kau dengan cara apa saja yang dengan seluruh hidupku. Aku sudah 3 kali mengajakmu berhubungan secara resmi. Kau ingat kan? Kau kejar-kejar aku hingga aku jadi sangat berbangga. Aku memang lebih senang dikejar daripada mengejar. Tetapi perasaan tersembunyi yang berkembang selama kau kejar aku ternyata akhirnya menjadi jauh lebih besar daripada kalau aku mengejar. Akhirnya, akulah yang lebih membutuhkan. Aku memang mudah memutuskan sesuatu, juga untuk kawin. Cinta atau apa, aku tak tahu. Tapi apa yang terjadi dalam proses pergaulan, itulah yang kuanut dengan ikhlas. Kehadiranmu yang bertubi-tubi mengejar jiwaku secara tak sadar ku terjemahkan sebagai perlambang dari maksud Tuhan atas hidupku. Maka yang cocok kulakukan hanyalah mengajakmu untuk berhubungan lebih serius. Tapi memang aku bukan bayi ketika kenal denganmu. Aku sudah juga dijamah dan menjamah orang. Apa yang terlanjur terjadi di dalam hidupku terlanjur banyak. Semua menyebabkan terjadinya proses-proses lanjut. Tapi aku sudah berusaha memusatkan konsentrasi jiwaku kepada kehadiranmu. Aku berusaha dengan sebijaksana mungkin melepaskan segala wujud hubungan dengan orang lain yang kira-kira bisa merupakan ketidaksetiaanku padamu. Sore itu, ketika kau nongol di pintu kamarku dan kau jumpai aku sedang mencium dindi, sebenarnya justru merupakan ciuman terakhir baginya dan bagiku. Kami berpisah secara dewasa. Kebetulan ada alasan pada kedua belah pihak yang kami sepakati. Tapi kau tak mau percaya. Kau terus bersitegang dan begitu saja kau meninggalkan jejak-jejak kakimu dalam hidupku. Baiklah, aku paham. Perasaanmu yang amat terkejut menjumpaiku dengan dindi memang tak bisa dilunakkan dengan alibi dan pengertian pikiran macam apapun. Aku paham, tapi
jangan kau katakan bahwa aku tak mau membahagiakan. Suruhlah aku mengangkat batu sebesar kepala kerbau dari sungai itu dan kuangkat ke halaman rumahmu. Pasti kujalankan dengan patuh bila itu memang membahagiakan. Tapi jangan kau hubung-hubungkan dansa malam ini dengan mau tak maunya aku membahagiakan. Sudahlah, Fen, turunlah kau dengan pacarmu itu saja. Mana pacarku? Ya dengan siapa saja deh. Kau tak mau? Kenapa, Din? Tidak kenapa-kenapa. Kuharap kau jangan menghubungkannya dengan apapun saja. Aku sekedar tak bersedia. Itu saja. Fanny membalik. Kau lihat tadi mukanya, mimiknya mungkin keki. Tapi apa dia paham bagaimana terhentak-hentaknya aku? Kau ketawa. Kenapa ketawa? Gak apa-apa. Jangan main-main. Dia memang gak cocok denganmu. Aku tahu. Tapi ukuran orang kawin bukan cocok atau tak cocok, tapi dikehendaki atau tak dikehendaki olehnya. Anak orang kaya macam dia pasti panik membayangkan masa depannya dengan hidupmu yang tak berketentuan sebagai pelukis. Apalagi tampaknya kau tak menunjukkan sedikit pun gelagat cita-cita untuk menjadi kaya. Persetanlah. Tadi bagaimana? Yang maling kundang itu lainnya bagaimana? Oh, maling kundang penyair lain dong. Dia hanya jadi korban dari urbanisasi kultural kebanyakan anak-anak muda Indonesia ini. Mereka mengejar matahari yang menyilaukan mata mereka. Mereka berlari mengejarnya, tapi tak kunjung sampai. Tak kunjung mereka temukan bumi yang jelas bisa mereka pijak. Dari mereka pun tak jelas bentuknya. Unsur-unsurnya majemuk dan perwatakannya mengabur. Tetapi para penyair dan beberapa kelompok lainnya masih memiliki sisa kekayaan. Ialah pertanyaan yang terus-menerus terhadap dirinya sendiri. Kemudian perjalanan yang tak henti-hentinya dilakukan untuk menemukan jawaban demi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Hah, begitu? Nyerocoslah terus, ngoceh dan berkhotbah terus. Karena musik dan jojing pun terus. Bangunlah keasyikan sendiri. Bangunlah dunia sendiri. Bangunlah obrolan sendiri. Pisahkan sama sekali dunia kita ini dengan dunia pesta Fanny. Nah, begitu terus. Kukira kau pun punya permasalahan yang sama denganku. Masa lalumu, pendidikan dan lingkungan masa kecilmu telah membangun naluri dan cita rasa jiwa sedemikian rupa sehingga kau sama sekali tak mungkin bisa terlibat dengan suasana asing ini. Begitu kan? Nah, ngomonglah terus. Aku juga. Kita bergayung sambut. Kita saling pidato berdua. Kita minum rokok sendiri dan membangun kesibukan sendiri. Acung-acungkan tanganmu ke arahku dan ku acung-acungkan tanganku ke arahku. Semprotkan gerimis kalimat dan air dari mulutmu dan kutampar mukamu terus dengan hentakan-hentakan responku. Terus begitu. Terus sampai pesta usai. Sampai musik mati dan para kontemporer ini berhenti melantai. Dan Pak Pos paling pagi akan memberikan surat kepada Fanny. Fanny, sekali lagi doaku untuk usia 20. Lewat surat ini, biarlah kusempurnakan tragedi nasibku di hadapan. Maafkanlah kalau semalam aku tak bisa terlibat dalam acaramu dan terpaksa kutolak ajakanmu untuk turun. Aku sudah katakan, jangan kau hubungkan itu dengan apa-apa, apalagi dengan yang serem-serem. Sebab persoalannya hanya karena aku maupun Budi sama sekali tak bisa bagaimana berdansa. Dah, Fanny. Mudah-mudahan kau tertawa keras, Fanny.